dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Pulang. Jadi judul asli dari film ini sebenarnya adalah Affliction ya guys, dan dia itu rilis di tahun 2021 yang lalu. Jadi bisa dibilang ini film baru lah. Dan untuk filmnya sendiri nanti bakal menceritakan tentang rumah mertua yang angker dan penuh misteri gitu guys. So seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang ibu-ibu yang sendirian di dalam kamar. Yang lalu si ibu ini tiba-tiba mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ternyata itu cuma mimpi. Mimpi itu adalah mimpi dari seorang wanita bernama Nina. Nina sendiri memiliki seorang suami bernama Hasan. Hasan bekerja sebagai ketua Komisi Perlindungan Anak dan dia terlihat sibuk banget guys. Saat itu Hasan sedang berlatih untuk berpidato di depan cermin. Setelahnya Hasan pun pergi ke meja makan untuk sarapan. Hasan lalu menegur anaknya yang sibuk mainan HP. Tapi si anak malah ngeles kalau sekarang hari libur, jadi nggak apa-apa lah kalau mainan HP. Setelah itu terlihat Nina yang merenung sendirian di kamar. Yang ternyata wanita di dalam mimpinya tadi adalah ibu kandungnya sendiri. Ibunya Nina melakukan bundir beberapa waktu yang lalu dan dia merasa menyesal akan hal tersebut. Lalu Hasan pun ngomong bahwa Nina nggak usah terlalu merasa bersalah karena pada dasarnya ibu Nina emang udah sakit-sakitan dan dia emang udah beberapa kali mencoba untuk bundir. Nina pun menjawab bahwa sebenarnya dia melihat sosok penampakan di sudut kamar tepat sehari sebelum ibunya meninggal. Tapi tentu aja ya Hasan nggak percaya akan hal tersebut dan meminta Nina untuk nggak perlu terlalu menyesal akan kematian ibunya. Setelah Hasan pergi bekerja, Nina kedatangan tamu yang misterius. Dia bernama Narsih. Narsih adalah orang yang selama ini merawat ibunya Hasan dan dia mengabarkan bahwa kondisinya ibu udah semakin memburuk. Bahkan kini ibunya Hasan itu udah mulai bisa melihat sosok-sosok gaib. Tapi tentu aja saat diperiksakan ke dokter, dokternya bilang kalau ibunya Hasan cuma halusinasi dan mempunyai penyakit jiwa. Selanjutnya, si Narsih ini tanya kepada Nina apakah dia dan suaminya pernah berkunjung ke rumahnya ibu. Tapi boro-boro ya berkunjung, Nina aja nggak tahu kalau Hasan masih punya ibu guys. Narsih pun bilang kalau dia udah nggak sanggup lagi ngerawat ibunya Hasan. Jadi sekarang emang udah saatnya untuk anak kandungnya sendiri yang merawatnya. Di malam harinya saat makan malam, Nina menceritakan apa yang terjadi tadi siang. Nina pun meminta agar Hasan ke rumahnya ibu dan merawatnya. Tapi di sini Hasan menolak ya guys. Hasan bilang kalau ibunya udah menderita Alzheimer sejak lama. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Alzheimer, Alzheimer itu kayak pikun tapi udah parah gitu loh guys. Jadi si Hasan ini nggak mau ya kerepotan merawat ibunya. Apalagi di sini juga terlihat kalau hubungannya Hasan sama ibunya itu nggak terlalu baik. Tapi setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, Nina akhirnya bisa membujuk Hasan untuk sekedar menjenguk ibunya. Singkat cerita, Hasan sekeluarga pun berangkat. Tempat tinggal ibunya Hasan itu ternyata sangat jauh di pelosok desa guys. Dan setelah melalui perjalanan melewati bukit-bukit, mereka pun sampai. Sesampainya di rumah ibunya Hasan, mereka semua nggak menemukan si ibu di dalam rumah. Dan setelah dicari-cari, ketemulah si ibu di halaman belakang sambil memegang pisau. Seakan-akan dia sedang ketakutan akan sesuatu. Hasan pun membujuk ibunya agar memberikan pisau itu dan Hasan berhasil. Setelah sholat maghrib, Rian yang mencari-cari kotak pensilnya nggak sengaja melihat keluar jendela. Dan di sana terlihat seorang wanita berambut panjang yang selalu memandangi rumah mereka. Rian pun memberitahu Hasan dan juga Nina. Mereka pun keheranan akan hal tersebut yang lalu nggak lama kemudian sosok itu pergi.
Di tengah malam tiba-tiba Hasan gak bisa tidur tanpa sebab yang jelas. Yang lalu Hasan pergi ke kamar ibunya dan ibunya Hasan menyuruh Hasan untuk tidur di sampingnya. Ia pun menyanyikan lagu tidur untuk Hasan dan Hasan pun tertidur. So sweet banget ya guys. Pagi harinya, ibunya Hasan udah menyiapkan sarapan untuk Hasan sekeluarga. Di sini Hasan meminta agar ibunya ikut ke kota bersama dirinya. Tapi si ibu menolak dan dia ingin terus tinggal di desa. Dan karena hari itu ada pekerjaan, Hasan memutuskan untuk pergi ke kota sendirian dan meninggalkan Nina beserta anak-anaknya bersama ibu. Mulai di sini nih, teror mistis terjadi. Berawal dari Rian yang diganggu dengan gagang pintu yang buka tutup sendiri, bola yang menggelinding, sampai Nina yang diganggu oleh penampakan seorang anak laki-laki saat mengangkat jemuran. Malam harinya saat makan malam, ibunya Hasan tiba-tiba kumat Alzheimer-nya. Dia nggak ingat siapa Nina dan cucu-cucunya. Nina pun mencoba menjelaskan bahwa ia adalah menantunya. Tapi tiba-tiba ibunya Hasan ini berteriak kalau ini bukan tanggung jawab kamu. Misterius sekali. Nggak sampai di situ ya guys. Nina juga dibikin kebingungan sama gambarnya Rian. Di sini ada sosok asing dan ketika ditanya Rian bilang nggak tahu itu siapa. Setelah Nina dan Rian, sekarang gilirannya Tasya yang menerima teror mistis. Saat dia tidur, dia seperti ditarik oleh seseorang. Awalnya Tasya ini mengira bahwa itu adalah perbuatannya Rian. Tapi setelah nengok ke ranjangnya Rian ini kosong. Tasya lalu mencari Rian dan mendapati Rian ada di luar kamar. Si Rian ini lalu berlari dan berhenti tepat di depan kamar ibunya Hasan. Saat akan didekati terdengar suara yang memanggil Tasya dan itu ternyata adalah Rian yang ada di belakangnya Tasya. Terus si Tasya ini ngelihat ke arah kamar neneknya dan sosok Rian itu udah lenyap. Nah terus siapa tuh si Rian palsu? Keesokan harinya saat Nina sedang menjemur pakaian, dia seperti merasa ada seseorang di dekatnya. Nina pun mencari orang tersebut dan di sini kita bisa melihat kaki seseorang. Tapi kaki ini masih misterius guys, kakinya siapa? Yang lalu saat udah kelar jemur pakaian, Nina ini malah melihat ibunya Hasan mondar-mandir membawa pisau. Yang ternyata mertuanya ini sedang berusaha untuk bundir. Nina pun berhasil membujuk si ibu dan mengobati luka di tangannya. Setelah itu ibunya Hasan menyuruh Nina untuk membeli jahe. Dan berangkatlah Nina bersama kedua anaknya. Karena rumah ibu Hasan jauh dari perkampungan, Nina pun harus berjalan kaki lumayan jauh. Sampai akhirnya sampailah Nina di toko terdekat. Toko itu adalah toko milik Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz ini bilang kalau dia bisa membantu seseorang yang mengalami gangguan-gangguan mistis. Wah, kebetulan banget ya guys. Tapi di sini si Pak Ustadz ini malah lebih kelihatan kayak dukun gitu guys. Balik ke cerita ya, saat udah selesai beli jahe, si Rian ini ternyata hilang. Tasya yang lagi sibuk main HP nggak tahu kalau adiknya nyelonong pergi entah kemana. Setelah dicari-cari akhirnya Rian ketemu dan saat itu juga Nina melihat Narsih, wanita misterius yang datang ke rumahnya tempo hari. Nina pun mengikuti Narsih sampai di suatu rumah. Rumah itu ditinggali oleh seorang wanita gila. Nina lalu diam-diam masuk ke rumah itu dan di dinding rumah terdapat banyak foto wanita gila itu semasa muda bersama anak laki-lakinya. Ada juga potongan koran yang memuat berita tentang hilangnya seorang anak bernama Dimas. Yang lalu Nina mengambil salah satu foto di dinding dan segera pergi sebelum ketahuan. Di malam harinya saat Nina tertidur ada yang mencekik dirinya, tapi itu cuma mimpi. Yang lalu pintu terbuka dengan sendirinya dan saat dicek sepertinya ada seseorang. Dan seperti film horor kebanyakan, si Nina ini malah mencoba mencari sosok itu. Sampai akhirnya dia bertemu sosok anak laki-laki. Nina pun lari ketakutan, tapi saat udah mau masuk ke rumah, si anak misterius malah melompat ke arahnya. Di saat ketakutan ini Hasan datang dan menenangkan Nina. Tapi Nina belum tenang sepenuhnya guys. Dia ngotot sama Hasan kalau si ibunya Hasan jadi pikun gara-gara gangguan makhluk halus.
Tapi Hasan tetap aja ya nggak percaya akan hal tersebut. Keesokan harinya giliran Tasya nih yang diganggu. Saat dia selfie-selfie, dia melihat ada anak laki-laki di foto selfie-nya. Tapi saat dilihat ke belakang, sosok itu udah nggak ada. Karena gangguan mistis yang terus-menerus, Nina akhirnya memanggil si Ustadz yang ahli tentang hal-hal gaib. Pak Ustadz pun memulai ritual, yang lalu ibunya Hasan menggambar sebuah pohon dan menulis kata arah kiblat. Tapi ritual itu segera dihentikan sama Hasan. Dan karena hal itu juga, Hasan memutuskan untuk pulang aja ke kota bersama keluarganya. Nina yang sebenarnya masih nggak tega ninggalin ibunya Hasan sendirian berniat untuk pamit. Tapi saat masuk ke kamar, dia malah menemukan ibunya Hasan udah nggak bernyawa. Di sini juga kita bisa tahu kalau ibunya Hasan mengakhiri hidupnya sendiri. Hasan dan keluarga pun gak jadi pulang saat itu, dan mereka sementara bakal tinggal di rumah ibunya Hasan. Tapi di malam harinya Nina seperti menyadari sesuatu guys, tentang pohon dan arah kiblat yang disebut sama ibunya Hasan. Nina pun mencoba menggali tanah di bawah pohon yang dimaksud, dan betapa terkejutnya Nina saat dia menemukan tulang belulang. Di saat bersamaan Hasan menghampiri Nina sambil menangis. Ia pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa dulu saat dia masih kecil, Hasan ini mempunyai sahabat bernama Dimas. Dimas udah dianggap seperti anak sendiri oleh ibunya Hasan. Sampai suatu hari mereka bertengkar. Dalam pertengkaran ini Hasan tanpa sadar mengambil pisau buah dan mengakhiri hidupnya Dimas. Ibunya Hasan yang mengetahui hal tersebut tentu aja nggak mau anaknya masuk penjara. Dia pun menguburkan jasadnya Dimas di bawah pohon. Dan saat malam harinya ibunya Dimas ini datang dan mencari Dimas. Tapi ibunya Hasan bilang kalau Dimas nggak main ke situ. Dan akhirnya ibunya Dimas ini jadi orang gila guys. Ya orang gila yang ada di rumahnya Narsih. Dan dari sini juga Nina tahu ya kalau ternyata ibunya Hasan itu nggak mati karena bundir. Hasanlah yang menghabisi ibunya sendiri karena takut rahasianya terbongkar. Mendengar semua itu Nina pun syok bukan main. Tapi Hasan ini malah mencoba menghabisi Nina. Itu semua karena Nina udah mengetahui semua rahasianya. Tapi saat Hasan mencoba menghabisi Nina ini, dia terlihat ragu. Dan saat ragu ini, Narsih beserta ibunya Dimas yang udah gila datang dan menghabisi Hasan. Beberapa waktu kemudian terlihat anak-anaknya Hasan beserta Nina yang sedang menabur bunga. Tapi mereka nggak menabur bunga di kuburannya Hasan guys. Mereka menabur bunga di kuburannya Dimas. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi tadi adalah seluruh alur cerita dari film Affliction atau Pulang. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah filmnya keren? Ya kalau menurut aku sih film ini lumayan keren ya guys. Karena memadukan antara horor hantu dan horor thriller. Dan juga sebenarnya ada beberapa adegan creepy sih di film ini. Tapi ya sayang gak bisa aku ikutin di video ini. Kalian tahulah kenapa. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.